Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Emiliani dengan NIM 123430039 dari Prodi Teknik Biomedis kelas RA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Matek 2 yang berjudul Penerapan Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier atau FTIR dalam karakterisasi nanopartikel hijau yang disintesis. Topik yang akan saya bahas terdiri dari beberapa bagian penting, mulai dari pendahuluan, latar belakang, pengenalan FTIR, prinsip kerjanya, metode penelitian, teknik-teknik FTIR yang digunakan, gambar representasi skematik teknik FTIR, peran FTIR dalam sintesis nanopartikel, contoh kasus nanopartikel emas dan perak, hasil penelitian, diskusi, kelebihan dan kekurangan dan kelebihan, hingga ide perbaikannya. Oke, langsung aja ke bagian pertama ya, pendahuluan. Nah, nanopartikel memiliki peran besar di banyak bidang, termasuk di bidang biomedis. Nah, salah satu bentuknya adalah nanopartikel. Nanopartikel itu apa sih? Nanopartikel adalah partikel yang super kecil atau sangat kecil dengan ukuran 1 hingga 100 nanometer. Karena ukurannya yang sangat kecil, nanopartikel mempunyai keunggulan seperti permukaan yang luas dan reaktivitas yang tinggi. Nah, supaya lebih aman dan ramah lingkungan, para peneliti sekarang banyak menggunakan metode sintesis hijau. Metode ini menggunakan bahan alami seperti tanaman sebagai agen pembentuk dan penstabil nanopartikel. Tapi supaya kita tahu nih, apakah nanopartikel yang terbentuk itu sudah sesuai atau belum? Nah, dibutuhkanlah alat karakterisasinya. Nah, alatnya adalah FTIR. FTIR ini yang bisa mengenali gugus fungsional di dalam bahan penyusun nanopartikel. Selanjutnya, latar belakang. Nah, di latar belakang ini akan menjelaskan kenapa kita mengangkat artikel ini. Nah, banyak kan metode sintesis nanopartikel yang udah dikembangin, tetapi metodenya itu konvensional dan sering sekali menggunakan pelarut organik dan zat kimia yang berbahaya, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan organisme yang hidup. Selain itu, teknik tersebut membutuhkan energi yang tinggi dan biaya yang besar. Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, metode sintesis hijau mulai dikembangkan secara intensif. Nah, metode ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga efisien dari sisi ekonomi. Namun, pemanfaatan sintesis hijau masih memerlukan studi yang lebih lanjut untuk memahami bagaimana sih mekanisme molekuler yang terjadi selama proses pembentukan nanopartikel. Oleh karena itu, dibutuhkanlah teknik analisis yang mampu mengidentifikasi komponen kimiawi dan biologis dalam reaksi sintesis tersebut secara tepat. Nah, spektroskopi FTIR berperan penting dalam mengungkap keberadaan gugus fungsional yang aktif dan berkontribusi dalam proses reduksi ion logam serta stabilisasi nanopartikel selama proses sintesis. Nah, sekarang kita ke pengenalan FTIR ya. FTIR itu apa sih? Jadi, FTIR atau inframerah transformasi Fourier adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur kimia suatu bahan berdasarkan interaksi antara cahaya inframerah dan molekul-molekul penyusunnya. Nah, ketika suatu molekul ini menyerap cahaya inframerah, ikatan-ikatan dalam molekul tersebut akan bergetar sesuai dengan frekuensi tertentu. Getaran ini akan menghasilkan spektrum serapan yang unik.
yang disebut sebagai sidik jari molekuler. Nah, spektrum ini digunakan untuk mengenali gugus fungsional yang ada dalam suatu senyawa. FTIR ini biasanya menggunakan daerah spektral inframerah tengah, yaitu 4000 sampai 400 cm pangkat minus 1. Pada rentang ini digunakan karena sebagian besar gugus fungsional menunjukkan puncak-puncak yang khas dapat diidentifikasi dengan mudah. FTIR sangat berguna dalam mengkarakterisasi zat padat, cair, atau gas dan sangat cocok untuk campuran kompleks karena tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit. Nah, bagaimana sih prinsip kerja FTIR ini? Cara kerjanya itu simpel. Yang pertama, molekul menyerap cahaya, lalu molekul bergetar, sehingga getaran itu terdeteksi, maka muncullah spektrum. Lalu, kedua, setiap gugus kimia mempunyai pola serapan sendiri. Jadi kita tahu nih, gugus apa yang ada dalam sampel dari bentuknya grafik. Ketiga, daerah umum 4000 hingga 400 cm pangkat minus 1 inframerah tengah. Keempat, hasilnya berupa grafik dengan puncak-puncak yang menunjukkan gugus-gugus fungsional. Selanjutnya adalah metode. Penjelasan dalam pembahasan ini bukan hasil eksperimen langsung, tetapi rangkuman dari banyak penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Teknik FTIR yang dibahas terdiri dari 3 jenis utama, yaitu pertama, transmisi, kedua, ATR, ketiga, PAS. Nah, kalau teknik transmisi itu butuh sampel kering yang akan dicampur dengan KBR lalu ditekan menjadi pelet. Teknik ini mempunyai spektrum berkualitas yang tinggi, tapi prosesnya sangat ribet. Nah, kalau ATR itu jauh lebih simpel karena cukup ditempelkan sampelnya ke kristal ATR. Ini cocok banget untuk sampel cair dan gel. Yang terakhir adalah PAS. Nah, teknik PAS ini cocok untuk sampel yang gak bisa dihancurkan karena pakai suara buat ngedeteksinya. Nah, dalam studi-studi ini, penelitian itu membandingkan spektrum sebelum dan sesudah nanopartikel terbentuk. Misalnya nih, kalau ada pergeseran ataupun hilangnya puncak spektrum, itu berarti gugus tersebut terlibat langsung dalam proses sintesis. Teknik FTIR. Terdapat 3 teknik utama. Seperti yang disampaikan sebelumnya, ada 3 jenis utama, yaitu pertama, transmisi, di mana transmisi ini menghasilkan spektrum paling jernih, tetapi butuh proses yang cukup ribet. Kedua, ATR. Nah, ATR itu cocok nih untuk buat analisis yang cepat, tanpa persiapan yang rumit. Ketiga, itu PAS. PAS sangat cocok untuk sampel kasar atau tidak homogen. Nah, ketiga teknik ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan tergantung jenis sampelnya. Nah, seperti yang terlihat, ini adalah gambar skematik teknik FTIR yang menjelaskan bagaimana cara kerja masing-masing metode saat digunakan untuk menganalisis nanopartikel. Kemudian, lanjut ke peran FTIR dalam sintesis hijau. Pertama, mengidentifikasi gugus fungsional dari biomolekul yang terlibat dalam proses reduksi dan stabilisasi nanopartikel. Kedua, membedakan spektrum ekstrak murni dan spektrum nanopartikel untuk mengetahui bagaimana keterlibatan molekul tertentu. Ketiga, menentukan jenis interaksi antara nanopartikel dengan agen penstabil atau capping. Keempat, menilai pengaruh kondisi sintesis, yaitu
pH-nya, suhunya, waktunya terhadap karakterisasi nanopartikel. Adapun contoh kasusnya, pertama pada nanopartikel emas. Nah, nanopartikel emas itu dibuat dari ekstrak daun zaitun, lemon, dan gotu kola. Nah, FTIR mendeteksi gugus OH, CO, dan NH2. Artinya, molekul-molekul dari ekstrak itu memang terlibat dalam pembentukan dan penstabilan nanopartikel emas. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa dalam ekstrak benar-benar berperan. Kedua, yaitu contoh kasus nanopartikel perak. Nah, nanopartikel perak dibuat dari teh hijau, bunga tansi, dan saponin. Lalu, FTIR mendeteksi gugus fenol, karbonil, dan hidroksil. Sehingga pergeseran grafik itu akan menandakan bahwa senyawa dalam ekstrak itu ikut membantu proses pembentukan dan menjaga stabilitas partikel perak. Sehingga hasil penelitian yang didapat dari artikel tersebut adalah spektrum FTIR menunjukkan bahwa gugus fungsional aktif seperti OH, CO, NH2, dan fenol memang berperan penting. Setiap jenis nanopartikel itu menunjukkan spektrum yang khas, seperti emas. Emas banyak melibatkan protein dan fenol, sedangkan perak itu melibatkan flavonoid dan senyawa herbal lainnya. Nah, sehingga perubahan spektrum inilah yang akan menjadi bukti kalau bahan alami itu akan ikut berperan aktif. Nah, selanjutnya adalah diskusi. Di setiap proses pembentukan nanopartikel ternyata sangat dipengaruhi oleh senyawa aktif dalam bahan alami. Misalnya, senyawa fenofolik itu bisa mereduksi ion logam protein, bisa menempel di permukaan partikel supaya nggak ngumpul jadi gumpalan yang besar. Nah, FTIR ini sangat membantu untuk melihat semua interaksi itu karena tiap gugus itu punya tanda yang khas di spektrumnya. Selain itu, FTIR juga membantu mengidentifikasi kesalahan atau ketidaksesuaian selama proses sintesis, seperti keberadaan zat sisa atau kurang bersihnya tahap pencucian yang bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Nah, supaya hasil akhirnya itu lebih akurat, FTIR itu sering digabungkan dengan teknik lain seperti TIM, UV Vis, atau DLS. Pengetahuan kayak gini nih penting banget untuk kita agar lebih tahu bagaimana sih proses pembikinan nanopartikel itu disusun dengan lebih rapi dan hasilnya bisa dipakai langsung tanpa banyak resiko. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, artikel ini tidak hanya membahas teori tetapi juga lengkap dengan contoh yang nyata. Lalu teknik FTIR itu dijelaskan satu persatu dengan bahasa yang gampang dipahami. Dan yang terakhir adalah isi artikel ini itu memberikan wawasan bagi siapapun yang pengen coba penelitian sintesis hijau lebih lanjut. Untuk kekurangannya, artikel ini tidak menyajikan hasil eksperimen langsung dari penulis. Lalu beberapa bagian juga itu ditulis terlalu teknis. Dan belum ada gambar spektrum yang bisa membantu pembaca awam itu memahami bentuk grafik FTIR. Lalu untuk ide perbaikannya, beberapa hal yang perlu diperbaiki adalah: pertama, penulis artikel seharusnya menyertakan angka atau data kuantitatif dalam bagian hasil. Misalnya, berapa besar perubahan intensitas puncak FTIR sebelum dan sesudah nanopartikel terbentuk. Nah,
Analisis data FTIR ini juga sebaiknya dilengkapi dengan statistik seperti PCA agar hasilnya itu lebih objektif dan tidak hanya berdasarkan pengamatan visual. Kedua, penjelasan cara mencuci dan mengeringkan sampel itu belum lengkap. Maka seharusnya dijelaskan lebih rinci, misalnya berapa kali dibilas, pakai pelarut apa, dan dikeringkan pada suhu berapa, supaya percobaan ketika diulang oleh peneliti lain hasilnya itu lebih konsisten. Ketiga, artikel ini juga bisa ditambahkan dengan pembahasan soal tentang teknik waktu yang menggabungkan FTIR dengan teknik lain seperti Raman atau DLS, supaya pembaca ngerti nih sisi teknis dan keterbatasannya secara keseluruhan. Nah, melalui presentasi ini kita mengetahui nih bahwa pertama, FTIR mampu memberikan informasi penting tentang struktur molekul nanopartikel. Kedua, sintesis hijau adalah solusi inovatif dan berkelanjutan dalam produksi karena lebih aman dan ramah lingkungan. Ketiga, penggabungan antara metode biologis dan teknik analisis dapat menghasilkan karakterisasi nanopartikel yang lebih aman, efisien, dan aplikatif. Oke, sudah selesai presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak video presentasi saya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.